Biarkan gagasan untuk berhenti mencari menginvasi pikiran Anda sejenak, dan biarkan semua yang Anda inginkan mulai datang dengan sendirinya. Bayangkan hidup dengan kejelasan batin yang sedemikian rupa sehingga Anda tidak perlu memaksakan, mengendalikan, atau menuntut. Segala sesuatu yang sebelumnya menjadi obsesi Anda terasa lebih ringan, dan apa yang tampak tak terjangkau mulai selaras dengan diri Anda. Terdengar paradoks, bukan? Namun, para penganut stoicisme memahami hal ini dengan baik. Sementara dunia terjebak dalam kebisingan keinginan mereka mengembangkan seni menunggu, melepaskan dan hadir. Bukan karena mereka tidak memiliki aspirasi, tetapi karena mereka belajar untuk tidak menjadi budak dari aspirasi tersebut. Hari ini, saya akan membagikan 13 pilihan yang dapat mengubah cara Anda berhubungan dengan kehidupan. Jika Anda menerapkannya, Anda akan berhenti mengejar dan mulai menarik. Bukan karena dunia akan tunduk pada Anda, tetapi karena Anda telah berhenti melawan apa yang sudah menjadi milik Anda. Sebelum kita mulai, silakan pergi ke kolom komentar dan tulis, "Hari ini saya melepaskan kontrol dan mempercayai proses." Dengan ini, Anda berkomitmen untuk hidup dari penerimaan, bertindak tanpa kecemasan, dan membiarkan hidup mengejutkan Anda. Tulis sekarang, dan jadikan itu nyata. Jangan lewatkan salah satu dari pelajaran ini, terutama yang terakhir, yang merupakan yang paling kuat dari semuanya. Namun sebelum kita mulai, jika Anda menemukan nilai dari video ini, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Mari kita mulai. Pelajaran pertama, ketika Anda berhenti mencari cinta, sesuatu di dalam diri Anda mulai berkembang. Anda tidak lagi melihat keluar, melainkan mengalihkan pandangan ke dalam. Anda tidak lagi berlari mengejar sinyal yang ambigu, janji setengah hati, atau remah-remah emosional yang tidak pernah memuaskan. Karena Anda memahami bahwa cinta sejati tidak perlu dirayu, tidak perlu dikejar, dan tidak perlu dituntut. Cinta sejati lahir ketika Anda menjadi ruang penerimaan, bukan kekurangan. Sementara Anda mencarinya dengan putus asa, Anda justru menjauhkannya. Ketika Anda mengemis perhatian, Anda menakuti koneksi yang tulus. Siapapun yang membutuhkan cinta untuk merasa utuh, belum menemukan kekuatan untuk bersamanya sendiri. Dan disitulah segalanya dimulai. Ketika Anda berhenti mencari, Anda mulai menemukan diri Anda. Anda menyadari bahwa semua yang Anda inginkan dari orang lain sudah ada di dalam diri Anda, terbangun, menunggu untuk dibangunkan. Rasa hormat yang Anda tuntut, validasi yang Anda harapkan, kelembutan yang Anda minta, semua itu dapat Anda berikan pada diri sendiri tanpa memerlukan izin dari siapapun. Maka, cinta berhenti menjadi kebutuhan dan menjadi pilihan. Anda tidak lagi mencarinya untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk berbagi kelimpahan. Anda tidak lagi membutuhkan seseorang untuk melengkapi diri Anda karena Anda telah memahami bahwa Anda tidak pernah patah. Anda hanya teralihkan dari diri Anda sendiri. Mencintai tanpa mengemis adalah mencintai dalam kebebasan. Ini adalah melihat seseorang dan mengetahui bahwa Anda bisa memilihnya, tetapi juga bisa melepaskannya tanpa kehilangan diri Anda. Ini adalah pemahaman bahwa nilai diri Anda tidak diukur dari berapa banyak yang memilih Anda, tetapi dari seberapa teguh Anda melangkah ketika tidak ada yang melakukannya. Masyarakat telah menjual kepada Anda gagasan romantis tentang cinta yang hampir mendekati ketergantungan. Tanpa Anda, saya tidak ada apa-apanya. Namun, itu bukan cinta, itu adalah keterikatan. Itu adalah ketakutan yang menyamar sebagai kelembutan. Itu adalah kecemasan yang dilukis dengan keinginan. Cinta sejati tidak perlu memiliki atau mengendalikan. Tidak perlu janji abadi atau pengorbanan yang membuat Anda kehilangan diri. Cinta sejati bernafas dalam kebebasan, mengalir, memberikan kedamaian, bukan penderitaan, membangun Anda, bukan mengecilkan Anda. Dan agar cinta itu datang, pertama-tama Anda harus menjadi ruang di mana cinta itu dapat tinggal. Berhenti mencari cinta bukanlah menyerah. Itu adalah melepaskan kecemasan, agar cinta datang agar bisa hidup. Itu adalah berhenti melakukan hal-hal hanya untuk menyenangkan. Berhenti mengatakan apa yang Anda kira orang lain ingin dengar. Dan berhenti mengkhianati diri Anda demi teman.
Ketika Anda melakukan semua itu karena takut kesepian, harganya adalah martabat Anda. Namun, ketika Anda memilih untuk menjadi diri Anda dengan otentisitas dan tanpa topeng, maka cinta yang datang adalah refleksi dari kejujuran tersebut. Anda tidak lagi akan menarik orang-orang yang memanfaatkan kelemahan Anda, tetapi jiwa-jiwa yang mengakui kekuatan Anda. Karena cinta yang Anda butuhkan bukanlah yang menyelamatkan Anda, tetapi yang menemani Anda. Bukan yang menutupi luka Anda, tetapi yang menghormatinya tanpa perlu membukanya. Dan untuk menemukannya, Anda harus berhenti mencarinya sebagai solusi untuk kekosongan Anda dan mulai membangun di dalam diri Anda rumah di mana cinta itu bisa merasa aman. Ada orang-orang yang melompat dari satu hubungan ke hubungan lain mencari rasa hidup, tetapi apa yang mereka cari bukanlah cinta, melainkan distraksi. Mereka melarikan diri dari diri mereka sendiri dan menyebut cinta sebagai adrenalin dari awal, ketakutan untuk sendirian, ketidakpastian untuk tidak tahu siapa mereka tanpa seseorang di samping. Namun, itu bukan cinta. Itu adalah saling menggunakan untuk menghindari diri sendiri. Cinta sejati tidak menyelamatkan Anda dari rasa sakit. Itu mengajarkan Anda untuk berjalan bersamanya tanpa rasa takut. Itu tidak mengisi keheningan Anda. Itu menghormatinya. Itu tidak menyembuhkan ketidakpastian Anda. Itu mengingatkan Anda bahwa Anda bisa menyembuhkannya. Namun, untuk sampai ke sana, pertama-tama Anda harus berhenti mencari orang lain dan mulai menemukan diri Anda. Ketika Anda berhenti mencari cinta, Anda menemukan bahwa hidup Anda tidak terjeda, bahwa Anda tidak membutuhkan pasangan untuk merasakan kepenuhan, dan bahwa Anda bisa menikmati pencapaian, momen-momen, dan jalur hidup Anda tanpa kebutuhan konstan untuk divalidasi. Anda mulai berhubungan dari pilihan, bukan dari kebutuhan. Dan itu mengubah segalanya karena Anda berhenti berkompromi, berhenti menerima hubungan yang setengah-setengah, dan berhenti mentolerir ketidakhormatan atas nama cinta. Anda mulai melihat dengan lebih jelas dan mencintai dengan lebih sadar, karena sekarang Anda tahu bahwa kedamaian Anda tidak berada di tangan siapapun. Cinta datang ketika Anda tidak lagi membutuhkannya untuk merasa utuh. Itu datang ketika Anda tidak lagi menggunakannya sebagai anestesi. Itu datang ketika Anda begitu terhubung dengan diri Anda, sehingga Anda hanya bisa menerima apa yang menambah nilai pada diri Anda. Ini bukan tentang menjadi terlalu mandiri atau menutup diri dari orang lain, tetapi mengingat bahwa Anda adalah sumbernya. Bahwa mencintai bukanlah mencari di luar, tetapi berbagi di dalam. Dan ketika itu terjadi, cinta tidak lagi menjadi kerinduan yang putus asa, tetapi kehadiran yang tenang. Jika pesan ini bergema di dalam diri Anda, silakan pergi ke komentar dan tulis, "Saya tidak lagi mencari cinta, saya menjadi cinta." Lakukan dan mulai hari ini untuk berjalan dari kepenuhan, bukan dari kekurangan. Karena ketika Anda memilih diri Anda terlebih dahulu, segala sesuatu yang lain mulai datang. Pelajaran kedua, ketika Anda melepaskan obsesi terhadap kesuksesan, Anda berhenti hidup dengan tekanan konstan untuk membuktikan sesuatu. Anda tidak lagi bangun setiap pagi dengan urgensi untuk mencapai, untuk mengumpulkan pencapaian yang berfungsi sebagai bukti nilai diri Anda. Sebaliknya, Anda mulai bernapas, hadir, dan menikmati apa yang Anda lakukan, tanpa menuntut bahwa setiap langkah harus produktif, menguntungkan, atau dipuji. Kesuksesan yang dipaksakan hanya menciptakan kecemasan. Kebutuhan untuk maju dengan segala cara, untuk tidak pernah berhenti, untuk bersaing bahkan dengan diri sendiri, akhirnya menguras energi, kreativitas, dan makna hidup Anda. Anda hidup terjebak dalam perlombaan yang tidak tahu siapa yang memulainya atau kemana arah tujuannya. Anda mengejar tujuan yang kadang-kadang bahkan tidak mewakili diri Anda, tetapi Anda terus berlari karena takut tertinggal, tidak memenuhi ekspektasi yang bahkan bukan milik Anda. Namun, harganya mahal. Dibayar dengan kedamaian, kesehatan, dan kemampuan Anda untuk menikmati hidup apa adanya, bukan apa yang seharusnya. Menikmati proses memberikan hasil yang tidak terduga. Ketika Anda berhenti melihat setiap tindakan sebagai anak tangga menuju puncak yang teridealisasi dan mulai menghargainya karena apa yang diberikannya hari ini, segalanya berubah. Usaha tidak lagi menjadi hukuman, tetapi komitmen untuk diri sendiri.
Kesalahan tidak lagi menjadi musuh, tetapi guru. Waktu tidak lagi menjadi penjaga Anda, tetapi teman. Ketika Anda melepaskan obsesi, Anda mendapatkan kejelasan dan dengan itu arah. Karena bukan tentang menyerah pada tujuan Anda, tetapi tentang mengubah cara Anda berhubungan dengan tujuan tersebut. Kesuksesan bukanlah garis finish yang harus Anda capai secepat mungkin. Itu adalah jalan yang hanya berarti jika Anda melaluinya dengan perhatian, kehadiran, dan keotentikan. Terkadang apa yang Anda cari datang ketika Anda tidak lagi mengejarnya, karena kemudian Anda bertindak dari koherensi, bukan dari ketakutan, dari inspirasi, bukan dari kekurangan. Keseimbangan batin menarik peluang yang stabil. Ketika Anda damai dengan diri sendiri, Anda berhenti memaksakan koneksi, bisnis, atau keputusan. Anda mulai memilih dengan lebih tenang, bergerak dari pusat Anda, dan itu terlihat. Itu tercermin dalam kualitas hubungan, kekuatan proyek, dan ketenangan yang Anda hadapi dalam hal-hal yang tidak terduga. Obsesi membuat Anda tidak sabar, buta, dan impulsif. Sebaliknya, keseimbangan memberi Anda perspektif. Itu mengingatkan Anda bahwa tidak semua yang bersinar adalah emas, dan bahwa terkadang apa yang terlihat lambat adalah yang paling kokoh. Anda belajar untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah, untuk tidak terpaku pada apa yang tidak mengalir, untuk percaya bahwa apa yang untuk Anda akan datang, tetapi bukan karena tekanan, melainkan karena sinkronisasi. Kesuksesan sejati tidak selalu berbentuk kemenangan. Terkadang itu datang sebagai kedamaian, stabilitas, atau kepastian bahwa Anda berada di tempat yang tepat, meskipun tidak ada tepuk tangan atau medali. Itu adalah kesuksesan yang hening dari seseorang yang mengenal, menghormati, dan membangun tanpa perlu dilihat. Banyak yang tersesat mencari validasi eksternal. Mereka percaya bahwa kesuksesan adalah memiliki angka, pengakuan, atau kekuasaan. Namun, apa gunanya semua itu jika Anda tidak bisa tidur dengan tenang? Jika Anda terjebak dalam karakter yang Anda buat hanya untuk menyesuaikan diri? Jika setiap hari adalah perjuangan melawan diri sendiri? Perangkap kesuksesan adalah bahwa setelah Anda mencapainya, menurut standar orang lain, Anda menyadari bahwa itu tidak seperti yang Anda harapkan. Bahwa Anda masih merasa kosong, tidak aman, dan tidak cukup. Karena kesuksesan sejati tidak mengisi dari luar, tetapi dari dalam. Itu lahir dari tujuan, dari koherensi antara apa yang Anda lakukan, dan siapa diri Anda. Itu tidak memiliki format tunggal, atau puncak tunggal. Itu bisa berada dalam percakapan yang tulus, dalam hari kerja yang bermakna, dalam keputusan sulit yang diambil dengan integritas. Namun, untuk melihatnya Anda harus melepaskan kebutuhan untuk membuktikannya, untuk mencari persetujuan, dan untuk mengukur diri Anda. Ketika Anda melepaskan obsesi terhadap kesuksesan, Anda mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kebebasan. Anda tidak lagi melakukan untuk terlihat, tidak lagi memilih karena takut, dan tidak lagi hidup dengan otomatisasi dari seseorang yang takut tidak cukup baik. Anda mulai bertindak dari cinta terhadap apa yang Anda lakukan, bukan dari ketakutan akan kegagalan. Dan secara paradoks, itulah saat pencapaian terbesar datang. Bukan karena Anda mencarinya, tetapi karena Anda menariknya dari keotentikan diri Anda. Versi terbaik diri Anda tidak muncul ketika Anda menuntut lebih banyak, tetapi ketika Anda membiarkan diri Anda menjadi diri Anda tanpa syarat. Kesuksesan berhenti menjadi beban dan menjadi konsekuensi alami dari hidup dengan kebenaran. Jika Anda siap untuk berhenti berlari mengejar yang dangkal dan mulai membangun dari ketenangan, silakan pergi ke komentar dan tulis. Saya tidak lagi mengejar kesuksesan, saya membudidayakannya dari dalam. Tindakan kecil itu bisa menjadi awal dari transformasi besar. Waktunya adalah sekarang. Pelajaran ketiga. Ketika Anda berhenti mencari jawaban instan, Anda menemukan cara baru untuk berada di dunia. Cara yang lebih tenang, lebih hadir, dan kurang cemas. Anda berhenti menuntut kehidupan untuk memberikan penjelasan untuk segala sesuatu dan membiarkan diri Anda hidup dalam misteri, mendiami keraguan, berjalan tanpa mengetahui segalanya, karena tidak semuanya dipahami dengan segera. Ada pertanyaan yang membutuhkan waktu, pengalaman yang harus matang dalam keheningan sebelum mengungkapkan ajarannya. Namun, dalam masyarakat yang menghargai kecepatan, kita telah menjadi tidak toleran terhadap penantian. Kita ingin solusi cepat, kepastian instan,
makna dari bahwa Anda telah tiba, bukan karena Anda memaksanya, tetapi karena Anda setia pada proses. Karena Anda memilih untuk tetap ketika yang lain menyerah. Karena Anda memahami bahwa yang lambat juga kuat, dan bahwa kesabaran adalah bentuk tinggi dari kepercayaan pada diri Anda dan pada kehidupan. Jika Anda terhubung dengan kata-kata ini, pergi ke komentar dan tulis, "Saya tidak mencari jalan pintas, saya memilih jalan yang lengkap." Tuliskan itu sebagai pernyataan komitmen untuk diri sendiri. Karena ketika Anda memilih untuk berjalan dengan kesadaran, tanpa terburu-buru dan tanpa trik, Anda menghormati yang paling berharga yang dapat Anda bangun. Versi diri Anda yang dibentuk oleh kedalaman, bukan oleh kecepatan. Dan dalam pilihan diam ini, keagungan sejati Anda dimulai. Pelajaran 9. Ketika Anda berhenti mencari penjelasan untuk segalanya. Ketika Anda belajar melepaskan kebutuhan untuk memahami segalanya, Anda mulai hidup dengan ringan yang berbeda. Anda tidak lagi perlu menjadikan setiap pengalaman dalam formula mental atau menerjemahkan setiap emosi ke dalam kata-kata rasional. Anda berhenti menuntut kehidupan untuk memiliki makna instan dan mulai menerima bahwa tidak semuanya memiliki logika instan, bahwa ada hal-hal yang terjadi begitu saja, bahwa tidak semuanya memiliki alasan yang terlihat dan, meskipun demikian, memiliki nilai. Kita telah diajari untuk percaya bahwa memahami segalanya adalah sinonim dengan kontrol, bahwa jika kita dapat menjelaskannya, maka kita aman. Tetapi kadang-kadang, kebutuhan konstan untuk penjelasan hanya merupakan ketakutan yang menyamar. Ketakutan akan yang tidak pasti, yang tidak terduga, yang melampaui pemahaman kita. Dan ketika Anda hidup terjebak dalam pencarian itu, Anda kehilangan pengalaman murni untuk berada di sini sekarang tanpa memiliki semua jawaban. Jiwa memahami lebih dari pikiran. Ada saat-saat ketika sesuatu menyentuh Anda dengan dalam, meskipun Anda tidak tahu mengapa. Pertemuan yang berkesan, kehilangan yang mengubah, jalan yang bersilangan tanpa alasan yang jelas. Dan, meskipun demikian, sesuatu di dalam diri Anda tahu bahwa semuanya memiliki tempat, bahkan jika Anda tidak dapat menjelaskannya. Terkadang, apa yang dipahami oleh hati, pikiran membutuhkan bertahun-tahun untuk memproses. Oleh karena itu, sangat penting untuk melepaskan obsesi untuk memahami segalanya. Karena hidup tidak selalu berbicara dengan logika. Kadang-kadang ia mengekspresikan dirinya dalam keheningan, dalam siklus, dalam simbol, dalam sensasi. Dan untuk merasakannya, Anda perlu terbuka untuk sesuatu yang lebih dari sekadar pemikiran linear. Anda perlu hadir, sensitif, tersedia. Menerima misteri juga merupakan kebijaksanaan. Tidak semuanya untuk diselesaikan. Beberapa pengalaman hanya ada untuk dijalani, untuk dilalui, untuk dibiarkan tanpa diuraikan. Dalam tindakan penerimaan itu, ada bentuk kedewasaan emosional yang sangat kuat, yang memahami bahwa tidak tahu bukanlah masalah, melainkan bagian esensial dari perjalanan. Anda belajar untuk hidup dengan pertanyaan terbuka, untuk membiarkan ruang tanpa diisi, untuk mengamati tanpa menghakimi. Dan dalam ruang itu, secara paradoks, jawaban yang paling dalam mulai muncul, bukan sebagai data atau kebenaran mutlak, melainkan sebagai pemahaman internal yang lebih dirasakan daripada dijelaskan. Beberapa jawaban datang dalam bentuk kedamaian, bukan karena Anda telah menemukan logika yang jelas, tetapi karena Anda tidak lagi membutuhkannya. Kita hidup dalam budaya yang mengagungkan pengetahuan, yang takut pada kekosongan, yang meremehkan ketidakpastian, tetapi ketidakpastian adalah tanah di mana iman tumbuh, di mana kreativitas berkembang, di mana jiwa diubah. Analisis yang berlebihan membunuh keajaiban. Upaya untuk memasukkan segalanya ke dalam struktur mental membatasi kemampuan Anda untuk terpesona dan, tanpa terpesona, hidup menjadi datar. Oleh karena itu, melepaskan kebutuhan untuk menjelaskan segalanya adalah cara untuk terhubung, kembali dengan misteri, dengan yang sakral, dengan apa yang tidak bisa dinamai, tetapi dapat dirasakan. Itu bukan kebodohan, itu adalah bentuk kecerdasan lain, yang tahu kapan harus membungkam pikiran untuk mendengarkan jiwa. Ketika Anda berhenti mencari penjelasan untuk segalanya, Anda mulai hidup dengan lebih tenang. Anda tidak lagi perlu membenarkan setiap emosi,
memahami setiap perubahan, menafsirkan setiap kebetulan. Anda mulai menerima bahwa ada hal-hal yang begitu saja ada, bahwa hidup memiliki ritme, bahwa Anda tidak selalu dapat mengikuti logika, tetapi Anda dapat mengikuti intuisi, bahwa kadang-kadang hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah menyerah pada apa yang tidak Anda pahami, dan membiarkannya melintasi Anda, karena yang tidak dapat dijelaskan juga membentuk Anda, juga mengajarkan Anda, juga melengkapi Anda. Dan disitulah, dalam penyerahan yang sadar, muncul sesuatu yang mirip dengan kebijaksanaan. Anda berhenti berjuang dengan yang tidak diketahui dan belajar untuk berjalan bersamanya. Anda tidak lagi perlu benar. Anda hanya perlu damai. Anda tidak lagi berusaha untuk memahami segalanya, hanya untuk merasakannya dengan sungguh-sungguh. Dan itu, dengan caranya sendiri, juga merupakan pemahaman. Dengan caranya sendiri juga merupakan kejelasan. Karena ketika Anda menerima bahwa tidak semuanya harus dijelaskan, Anda membuka diri untuk hidup dengan lebih dalam, dengan lebih sensitif, dengan lebih hadir. Jadi jika pesan ini membuat Anda berpikir, tulislah di komentar. Saya akan memeluk misteri dan mempercayai apa yang saya rasakan. Tulislah sebagai cara untuk menghormati intuisi Anda, ketenangan Anda, kebijaksanaan diam Anda. Karena kadang-kadang apa yang tidak Anda pahami dengan pikiran Anda, sedang Anda pahami dengan jiwa Anda. Pelajaran 10. Ketika Anda berhenti mencari tersangka. Ketika Anda berhenti mencari tersangka, Anda mengambil langkah mendalam menuju kebebasan Anda. Anda melepaskan dorongan untuk menunjuk keluar, untuk membebani orang lain dengan luka Anda, untuk hidup terikat pada apa yang mereka lakukan kepada Anda. Anda mulai melihat ke dalam, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk mengambil tanggung jawab, karena pertumbuhan dimulai pada tanggung jawab diri. Tidak ada transformasi yang nyata tanpa pandangan jujur kepada diri sendiri, terhadap apa yang telah Anda izinkan, terhadap apa yang tidak Anda katakan pada waktunya, terhadap pilihan yang juga Anda buat, meskipun berasal dari ketakutan, dari kekurangan, dari kebingungan. Berhenti mencari tersangka bukanlah membenarkan kerusakan yang diterima. Itu adalah berhenti menjadi tahanan dari kerusakan tersebut. Itu adalah memahami bahwa melanjutkan untuk menyalahkan membuat Anda terjebak, tetapi mengambil tanggung jawab mengubah Anda. Menyalahkan itu mudah, instan, otomatis. Itu memberi kita ilusi kontrol, superioritas moral, memiliki kebenaran, tetapi juga membuat kita terperangkap, karena ketika Anda hanya memfokuskan perhatian pada orang lain, Anda menyerahkan kekuatan Anda. Anda mengatakan, tanpa menyadarinya, bahwa kesejahteraan Anda tergantung pada perubahan orang lain, penyesalan, atau perbaikan. Dan sementara Anda menunggu itu, Anda terhenti. Anda terjebak dalam jeda emosional, menunggu keadilan eksternal, tanpa bergerak menuju penyembuhan Anda sendiri. Sebaliknya, ketika Anda mengambil bagian Anda mendapatkan kembali kendali. Anda berkata, ini menyakitkan, tetapi ini tidak mendefinisikan saya. Ini terjadi, tetapi sekarang saya memutuskan apa yang harus dilakukan dengan itu. Dan keputusan itu membuat perbedaan yang radikal. Hidup tidak selalu adil, tetapi Anda dapat bersikap adil kepada diri sendiri. Anda dapat memperlakukan diri Anda dengan lebih penuh kasih. Anda dapat memberi diri Anda kesempatan untuk membangun kembali. Anda dapat memutuskan bahwa yang penting bukan siapa yang bersalah, tetapi apa yang akan Anda lakukan sekarang dengan apa yang Anda miliki. Ada saat-saat ketika mencari tersangka adalah cara tersembunyi untuk menghindari tanggung jawab, karena mengambil tanggung jawab berarti kerja, berarti meninjau sejarah Anda tanpa alasan, berarti menerima bahwa kadang-kadang Anda adalah orang yang tidak menetapkan batas, yang memilih untuk diam, yang tinggal terlalu lama. Dan itu menyakitkan, tetapi juga membebaskan, karena jika Anda memiliki peran, Anda juga dapat mengubah arah. Belajar dari pengalaman yang telah dilalui, memberi Anda lebih banyak kekuatan daripada menunjuk, karena ketika Anda belajar, Anda tumbuh. Dan ketika Anda tumbuh, Anda berhenti mengulangi pola. Anda mulai melihat dengan lebih jelas, bertindak dengan lebih sadar, memilih dari tempat yang lebih dewasa. Pengalaman yang sulit berhenti menjadi beban dan menjadi guru. Anda tidak lagi perlu menjaga luka tetap hidup untuk membenarkan stagnasi Anda. Anda tidak lagi bergantung pada pengampunan orang lain untuk melepaskan.
Anda tidak lagi mendefinisikan diri Anda oleh apa yang mereka lakukan kepada Anda, tetapi oleh apa yang Anda putuskan untuk lakukan setelahnya. Itulah keadilan sejati dalam diri. Tidak membalas dendam, tidak menghukum, tetapi berkembang. Dan ini bukan tentang menyangkal kerusakan. Ini tentang tidak terjebak di dalamnya. Tentang tidak membiarkan apa yang bukan kesalahan Anda menjadi jangkar Anda. Tentang tidak melanggengkan peran korban ketika Anda dapat mengambil peran protagonis. Karena selama Anda terus menyalahkan, Anda terus menyerahkan kemudi hidup Anda. Dan mungkin Anda benar, mungkin orang lain yang salah, mungkin ada ketidakadilan, tetapi berapa lama lagi Anda akan tinggal di sana? Berapa banyak energi lagi yang akan Anda investasikan dalam apa yang sudah tidak dapat Anda ubah? Tindakan paling berani yang dapat Anda lakukan untuk diri Anda adalah melepaskan kebutuhan untuk menyalahkan dan mengambil tanggung jawab atas apa yang ada di tangan Anda. Ketika Anda berhenti mencari tersangka, Anda menemukan diri Anda, dan disitulah, dalam pertemuan itu, transformasi sejati dimulai. Karena Anda berhenti bereaksi dan mulai merespons. Anda berhenti mengulangi dan mulai mengarahkan kembali. Anda mengambil tanggung jawab atas masa kini Anda tanpa bergantung pada apa yang dilakukan atau tidak dilakukan orang lain. Anda menerima emosi Anda, batasan Anda, pilihan Anda. Dan itu, meskipun menyakitkan pada awalnya, menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Karena Anda tidak lagi menjadi tawanan dari cerita Anda adalah penulis sadar dari jalan Anda. Biarkan kata-kata ini mendorong Anda dan tulis di komentar. Hari ini saya mengambil kekuatan saya dan berhenti menyalahkan. Tulislah sebagai perjanjian dengan diri Anda, karena menyalahkan menguras energi, tetapi mengambil tanggung jawab mengangkat Anda. Pelajaran 11. Ketika Anda berhenti mencari apa yang sudah Anda miliki. Ketika Anda berhenti mencari apa yang sudah Anda miliki, tingkat kesadaran baru terbuka. Anda mulai memperhatikan apa yang sebelumnya Anda anggap remeh, untuk menghargai apa yang selalu ada di sana, diam, menunggu untuk diakui. Rasa syukur mengungkapkan yang tidak terlihat. Dan bukan karena hal-hal berubah, tetapi karena Anda mengubah cara melihat. Anda menyadari bahwa Anda telah lama mencari di luar apa yang sudah ada di dalam diri Anda. Cinta, pengakuan, kedamaian, keberanian tidak selalu diperoleh, seringkali ditemukan. Terkadang, yang hilang bukanlah memiliki lebih banyak, tetapi menyadari. Menyadari bahwa apa yang Anda inginkan bisa tersembunyi dalam keseharian, dalam percakapan yang jujur, dalam matahari terbit yang Anda lewatkan, dalam kasih sayang tulus dari orang-orang di sekitar Anda. Masalahnya bukanlah kekurangan, itu adalah distraksi. Kita terprogram untuk berpikir bahwa kebahagiaan ada di dalam hal berikutnya, pencapaian berikutnya, hubungan berikutnya, perubahan suasana. Kita percaya bahwa sesuatu di luar sana akan melengkapi kita, dan oleh karena itu, kita hidup dalam pencarian yang melelahkan, cemas, tak terpuaskan. Tetapi tiba saatnya ketika pencarian itu berhenti memiliki makna. Karena semakin Anda mengejar, semakin Anda menjauh, semakin Anda membandingkan, semakin sedikit Anda menghargai yang Anda miliki. Dan semakin Anda menunda kepenuhan Anda, semakin Anda kehilangan hadiah saat ini. Menghargai yang ada memperbesar dampaknya. Ketika Anda melihat hidup Anda dari rasa syukur, yang biasa menjadi luar biasa. Segelas air, tawa yang dibagikan, pelukan tulus. Tidak perlu keajaiban, yang diperlukan adalah kehadiran. Saat ini penuh dengan harta yang tidak terdeteksi, tetapi untuk melihatnya, Anda perlu memperlambat, melepaskan ekspektasi, berhenti berlari. Anda perlu melihat dengan cara lain, dengan lebih sedikit tuntutan dan lebih banyak penghargaan, karena seringkali apa yang Anda cari sudah ada bersama Anda. Ketentraman yang Anda inginkan ada dalam napas Anda. Kekuatan yang Anda butuhkan ada dalam langkah-langkah Anda sebelumnya. Cinta yang Anda impikan ada pada mereka yang tidak pernah mengecewakan Anda. Masalahnya bukan tidak memilikinya, itu adalah tidak melihatnya. Dan tidak melihatnya menghasilkan ketidakpuasan, frustrasi, perasaan kosong yang konstan. Tetapi kekosongan itu tidak nyata, itu hanya gema dari ketidakhubungan internal. Ketika Anda berhenti mencari apa yang sudah Anda miliki, Anda kembali kepada diri Anda, memulihkan pusat Anda, menyadari bahwa Anda tidak perlu sebanyak yang Anda kira untuk merasa damai,
bahwa seringkali instan, dan ketika kita tidak menemukannya, kita panik. Kita merasa ada yang tidak beres, bahwa kita tersesat, bahwa kita seharusnya sudah memiliki semuanya jelas, namun kebenarannya berbeda. Tidak tahu juga merupakan bagian dari proses. Kehidupan mengungkapkan kebenaran ketika Anda sudah siap. Tidak lebih awal, tidak karena Anda menuntutnya, dan tidak karena Anda pantas mendapatkannya. Itu terjadi ketika Anda telah hidup cukup lama, ketika Anda telah merasakan cukup banyak, dan ketika Anda berhenti memaksakan jawaban serta mulai mengajukan pertanyaan yang benar. Seringkali kita mencari kepastian sebagai cara untuk mengendalikan apa yang tidak kita pahami. Kita percaya bahwa jika kita memahaminya, kita akan menderita lebih sedikit. Tetapi memahami tidak selalu berarti menyembuhkan. Dan terkadang, memahami terlalu cepat hanya menjauhkan kita dari pengalaman yang perlu kita jalani. Beberapa pelajaran hanya terungkap ketika hati telah tenang, ketika pikiran berhenti melawan, ketika jiwa telah belajar mengamati daripada bereaksi. Itulah sebabnya penting untuk mengembangkan kesabaran, karena kebijaksanaan tidak dipaksakan, tetapi diungkapkan. Ketika pikiran Anda jenuh dengan kebisingan, urgensi, dan kebutuhan akan jawaban, segalanya menjadi kabur. Namun, ketika Anda berhenti, bernapas, dan menerima bahwa Anda tidak tahu, pemahaman yang sebenarnya mulai muncul. Bukan karena jawaban ajaib tiba, tetapi karena Anda memberi ruang untuk melihat apa yang sebelumnya tidak terlihat. Anda belajar untuk mempercayai bahwa tidak semua hal perlu diselesaikan sekarang, bahwa tidak apa-apa untuk tidak tahu, dan bahwa Anda bisa hidup di tengah proses tanpa harus berlari ke akhir. Kejelasan tidak datang ketika Anda bersikeras, tetapi ketika Anda melepaskan, ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk memahami segalanya, dan memutuskan untuk hadir, hanya hadir. Maka, kehidupan berbicara kepada Anda dalam keheningan, dalam rincian, dan dalam intuisi halus, yang hanya bisa dirasakan ketika pikiran Anda berhenti berteriak. Terkadang, tidak tahu adalah bagian dari jalan, dan itu tidak berarti tersesat, tetapi bergerak dan tumbuh, karena tidak tahu memaksa Anda untuk melihat lebih dalam, mempertanyakan diri sendiri, dan menjelajahi. Itu menjauhkan Anda dari jawaban yang telah disiapkan dan mendekatkan Anda pada kebenaran diri Anda. Itu tidak nyaman, tetapi juga mengubah, karena saat Anda mencari, Anda menemukan diri Anda. Saat Anda ragu, Anda mengenal diri Anda. Dan saat Anda menunggu, Anda menguatkan diri Anda. Ketidakpastian bukanlah musuh kemajuan, tetapi sekutunya. Itu adalah tanah subur di mana wahyu besar tumbuh. Namun, hanya jika Anda bersedia untuk tetap di sana selama waktu yang diperlukan tanpa melarikan diri ke jawaban dangkal pertama yang membuat Anda merasa aman. Banyak orang bingung antara memiliki kejelasan dengan memiliki kendali, tetapi itu bukanlah hal yang sama. Kejelasan lahir dari penerimaan, bukan dari paksaan. Dan itu hanya bisa dicapai ketika Anda berhenti menekan kehidupan untuk memberikan jawaban, dan mulai mendengarkannya, mengamatinya, serta membiarkannya menunjukkan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda kira butuhkan. Karena ada saat-saat di mana yang terbaik yang bisa Anda lakukan adalah duduk di tengah kebingungan Anda dan berkata, "Saya tidak tahu," dan itu baik-baik saja. Itu adalah bentuk keberanian yang jarang dipraktikkan. Keberanian untuk menunggu, untuk tidak berlari, dan untuk mempercayai bahwa semuanya akan terungkap pada waktunya. Karena itu akan terjadi, selalu terjadi. Mungkin tidak dengan cara yang Anda bayangkan, mungkin tidak dengan kata-kata yang Anda harapkan, tetapi itu akan datang karena proses tidak pernah kosong, hanya saja diam. Ketika Anda berhenti mencari jawaban instan, Anda mulai hidup dengan lebih ringan. Masa lalu tidak lagi terasa berat, dan masa depan tidak lagi menakutkan. Anda tidak lagi perlu memiliki segalanya jelas untuk melangkah. Anda mulai mempercayai intuisi, kemampuan untuk beradaptasi, ketahanan, dan menemukan bahwa ada keindahan dalam misteri, kedamaian dalam tidak tahu, serta kekuatan dalam menunggu. Anda tidak gagal. Anda hanya berada di tengah proses, dan itu juga merupakan bagian dari perjalanan. Pelajaran keempat. Ketika Anda berhenti mencari persetujuan, sebuah transformasi yang tenang tetapi kuat dimulai.
Anda berhenti hidup tergantung pada pandangan orang lain, opini yang sementara, dan ekspektasi yang orang lain proyeksikan kepada Anda. Anda tidak lagi membuat keputusan dengan bertanya-tanya apa yang akan mereka pikirkan. Apakah mereka akan menerima Anda, atau apakah Anda akan cocok? Anda mulai bertindak dari tempat yang lebih dalam. Kebenaran dan kebebasan Anda mulai di mana ketergantungan eksternal berakhir. Hidup mencari persetujuan adalah hidup terikat. Itu mengukur setiap langkah dengan aturan yang tidak Anda rancang. Itu adalah menyensor diri, memodifikasi diri, dan melembutkan diri agar tidak mengganggu. Namun, dengan melakukannya, Anda meninggalkan diri Anda, kehilangan keotentikan, kehilangan kehadiran, dan kehilangan kekuatan. Kadang-kadang Anda bahkan tidak menyadarinya. Anda hanya merasakan bahwa ada sesuatu yang menekan di dalam diri Anda. Bahwa Anda hidup setengah-setengah. Dan bahwa ada sesuatu dalam diri Anda yang tidak bernapas. Hidup sesuai dengan kebenaran Anda lebih berharga daripada menyenangkan. Karena ketika Anda selalu berusaha menyenangkan, Anda tidak bersikap baik. Anda menjadi tidak terlihat. Anda mengatakan, Anda lebih penting daripada saya, berulang kali sampai Anda mempercayainya. Namun, kenyataannya adalah tidak ada yang bisa memberikan nilai kepada Anda yang tidak Anda berikan pada diri sendiri terlebih dahulu. Dan sebanyak pujian yang Anda terima, jika Anda tidak mengenali diri Anda akan hidup dengan kekosongan yang konstan. Mencari persetujuan membuat Anda terjebak dalam siklus ketergantungan yang tak berujung. Suatu hari mereka memuji Anda dan Anda merasa kuat. Hari lain mereka mengkritik Anda dan Anda runtuh. Anda hidup dalam roller coaster emosional dengan kekuasaan di tangan siapapun yang memberikan pendapat. Namun, ketika Anda melepaskannya, sesuatu dalam diri Anda terasa tenang. Anda tidak lagi membutuhkan validasi untuk memiliki nilai. Harga diri Anda tidak lagi bergantung pada orang lain dan mulai dibangun dari dalam. Keamanan yang sejati tidak lahir dari menyenangkan semua orang, tetapi dari menyukai diri sendiri, dari melihat diri di cermin dan mengetahui bahwa bahkan dengan kesalahan dan keraguan, Anda setia pada siapa diri Anda. Bahwa Anda tidak berpura-pura, tidak bertindak, dan tidak hidup dengan topeng. Koherensi tersebut, meskipun kadang-kadang mengurangi penerimaan, selalu menambah rasa hormat. Menerima diri menarik rasa hormat yang tulus, tidak hanya dari orang lain, tetapi yang paling penting, rasa hormat Anda sendiri. Karena ketika Anda menghormati diri Anda tidak mentolerir apa yang sebelumnya Anda toleransi. Anda tidak menegosiasikan martabat Anda untuk menyesuaikan diri. Anda tidak beradaptasi dengan cetakan yang terlalu kecil untuk Anda. Anda belajar untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah, untuk menjauh tanpa rasa dendam, dan untuk bersinar tanpa meminta izin. Anda menjadi diri Anda, bukan versi yang diedit untuk menyenangkan, tetapi diri Anda dalam bentuk yang paling mentah dan otentik. Tentu saja, itu tidak mudah. Kita telah diajarkan sejak kecil untuk mencari persetujuan, untuk berperilaku baik agar diterima, dan untuk menghindari penolakan seolah itu adalah kematian. Namun, penolakan tidak membunuh. Yang membunuh adalah berhenti menjadi diri Anda untuk menghindarinya. Karena hidup mencari persetujuan membuat Anda terputus dari intuisi, meragukan diri, selera, ide-ide. Keotentikan memang memiliki harga, tetapi biaya untuk tidak menjadi diri Anda jauh lebih besar. Karena tidak ada yang bisa memberikan kedamaian yang Anda ambil dari diri sendiri ketika Anda mengkhianati diri untuk menyesuaikan diri. Kedamaian itu hanya datang ketika Anda memutuskan untuk membebaskan diri dari kebutuhan untuk disetujui. Ketika Anda memahami bahwa nilai Anda tidak bergantung pada validasi eksternal, bahwa suara Anda layak didengar meskipun bergetar, bahwa jalur Anda memiliki makna meskipun tidak diikuti oleh banyak orang, dan bahwa hidup dari kebenaran Anda tidak selalu akan nyaman, tetapi selalu akan nyata. Dan dalam yang nyata terletak kekuatan, koherensi, dan kepenuhan. Ketika Anda berhenti mencari persetujuan, Anda mulai hidup dengan lebih ringan. Anda berhenti berusaha untuk mengesankan, berhenti membenarkan diri, dan berhenti meminta izin untuk menjadi diri Anda. Dan itulah saat hidup menjadi lebih otentik, lebih sederhana, dan lebih bebas. Anda tidak lagi perlu membuktikan apapun, hanya menjadi. Dan itu, meskipun tampak sedikit, adalah segalanya. Jika Anda siap untuk berhenti bergantung pada penilaian orang lain,
dan mulai hidup dari kebenaran Anda, silakan pergi ke komentar dan tulis. Saya membebaskan diri dari kebutuhan untuk disetujui dan memilih kebenaran saya. Tulis itu sebagai tindakan komitmen pada diri sendiri, karena ketika Anda menyetujui diri Anda, sisanya hanyalah kebisingan dan akhirnya kebebasan sejati dimulai. Pelajaran kelima. Ketika Anda melepaskan kontrol atas masa depan, sesuatu di dalam diri Anda mulai rileks. Anda tidak lagi perlu memiliki semua jawaban, memprediksi setiap skenario, atau mengantisipasi setiap detail. Anda berhenti membawa tekanan bahwa segalanya harus berjalan persis seperti yang Anda bayangkan dan mulai bernapas dengan lebih bebas. Mengendalikan adalah ilusi yang melelahkan. Itu adalah percaya bahwa Anda bisa menguasai yang tak terduga, memastikan bahwa segalanya berada di bawah syarat Anda, dan melindungi diri dari setiap kemungkinan kegagalan. Namun, tidak peduli seberapa banyak Anda merencanakan, berusaha, dan menganalisis, kehidupan selalu menemukan cara untuk mengejutkan Anda. Dan bukan karena ia melawan Anda, tetapi karena logikanya melampaui rencana Anda. Ketika Anda berpegang pada kontrol, Anda hidup dalam ketegangan. Setiap perubahan menjadi ancaman, setiap ketidakterdugaan menjadi musuh. Namun, ketika Anda melepaskan, Anda mulai mengalir. Ketidakpastian bisa menjadi guru jika Anda belajar mendengarkannya. Alih-alih takut padanya, Anda bisa mengamatinya, bertanya apa yang ia tunjukkan kepada Anda. Di bagian mana dari diri Anda masih ada ketakutan, perlawanan dan kebutuhan akan jaminan. Karena ketidakpastian menghadapkan Anda dengan kerentanan, dan di situ terdapat kekuatan. Itu memaksa Anda untuk mempercayai, melepaskan ego yang percaya bahwa bisa mengendalikan segalanya, dan menyerahkan diri pada ritme yang lebih besar dari diri Anda. Anda belajar bahwa tidak memiliki jalan yang jelas tidak berarti tersesat. Terkadang, itu hanya jeda, penyesuaian, atau awal baru yang menyamar sebagai kebingungan. Betapa seringnya Anda percaya bahwa segalanya berantakan dan kemudian memahami bahwa kekacauan itu adalah bagian dari penataan. Betapa seringnya Anda frustrasi karena sesuatu tidak berjalan seperti yang Anda inginkan, dan kemudian berterima kasih karena kehidupan membawakan Anda ke arah yang lebih baik. Yang tidak terduga seringkali melampaui rencana Anda. Ketika Anda melepaskan kontrol atas masa depan, Anda mulai lebih menikmati saat ini. Anda tidak lagi terjebak dalam kecemasan tentang apa yang mungkin terjadi. Anda mulai melihat apa yang sedang terjadi. Anda menyadari bahwa kehidupan terjadi sekarang, tidak dalam perhitungan mental Anda. Mempercayai proses mengurangi beban, bukan karena segalanya akan sempurna, tetapi karena Anda akan tahu bagaimana beradaptasi dengan apa yang datang. Karena Anda tidak lagi bergantung pada segalanya yang bisa diprediksi, tetapi pada kemampuan Anda untuk merespons dengan keteguhan. Anda belajar bergerak dengan fleksibilitas, berubah tanpa hancur, dan melepaskan tanpa kehilangan diri Anda. Disitulah terletak kekuatan Anda yang sebenarnya. Bukan dalam mengendalikan, tetapi dalam mempercayai. Bukan dalam menguasai masa depan, tetapi dalam hidup dengan berani di masa kini. Seringkali, keinginan untuk mengontrol lahir dari ketakutan. Ketakutan akan rasa sakit, kegagalan, ketidaksiapan, atau kehilangan apa yang telah Anda capai. Namun, kontrol tidak mencegah hal-hal tersebut. Itu hanya menciptakan ilusi sementara keamanan, sementara di dalam diri tumbuh kecemasan, karena di dalam hati Anda tahu bahwa Anda tidak bisa menjamin apapun, dan itu jauh dari menjadi kelemahan, bisa menjadi pembebasan terbesar Anda. Ketika Anda menerima bahwa masa depan itu tidak pasti, Anda juga menerima bahwa itu tidak terbatas, bahwa ada jalan yang belum bisa Anda lihat, bahwa ada jawaban yang akan datang ketika Anda siap, dan bahwa kehidupan memiliki kecerdasan tersendiri yang seringkali melampaui logika Anda. Kemudian, alih-alih takut pada apa yang akan datang, Anda mulai terbuka pada apa yang bisa terjadi. Melepaskan kontrol tidak berarti menyerah. Itu berarti mempercayai diri Anda, kehidupan, dan kemampuan Anda untuk beradaptasi, belajar, dan bangkit jika Anda jatuh. Itu adalah memahami bahwa Anda bisa memiliki tujuan, tetapi tidak terobsesi dengan bagaimana atau kapan. Itu adalah bergerak dengan arah, tetapi tidak dengan kekakuan. Itu adalah mengetahui bahwa apa yang hari ini tampaknya penyimpangan,
mungkin besok menjadi hadiah. Bahwa apa yang hari ini tidak Anda pahami, mungkin akan masuk akal besok. Bahwa apa yang hari ini Anda takut kehilangan, mungkin tidak pernah diperlukan. Ketika Anda melepaskan kontrol atas masa depan, Anda memberi izin untuk hidup dengan lebih ringan, untuk menemukan, untuk membuat kesalahan, dan untuk terkejut. Dan seringkali, yang terbaik dalam hidup Anda bukanlah apa yang Anda rencanakan, tetapi apa yang terjadi ketika Anda membuka diri pada yang tidak terduga. Pelajaran ke-6. Ketika Anda berhenti mencari balas dendam, sesuatu di dalam diri Anda mulai sembuh. Anda berhenti memberi makan api kebencian dan mulai bernapas dengan damai. Anda tidak lagi hidup terjebak dalam apa yang dilakukan orang lain kepada Anda, dalam apa yang hilang, atau dalam apa yang tidak adil. Anda membebaskan diri dari beban ingin agar orang lain menderita seperti yang Anda derita, dari keinginan agar mereka membayar apa yang Anda alami. Karena Anda mengerti bahwa tetap terikat pada luka hanya memperpanjang rasa sakit. Kedamaian lebih kuat daripada kebencian, bukan karena mengabaikan apa yang terjadi, tetapi karena memutuskan untuk tidak terus-menerus menghidupkannya lagi dan lagi. Balas dendam menjanjikan kelegaan, tetapi apa yang diberikan adalah lebih banyak penderitaan. Itu menjanjikan keadilan, tetapi apa yang ditaburkan adalah lebih banyak kemarahan. Dan dalam perjalanan itu, Anda kehilangan energi, kejelasan, dan waktu hidup. Melepaskan luka membebaskan Anda, bukan orang lain. Ini bukan tentang apakah orang lain layak untuk diampuni. Ini tentang bahwa Anda layak mendapatkan kedamaian. Kebencian menempatkan Anda dalam penjara yang tak terlihat. Anda secara mental menelusuri fakta-fakta, rincian, apa yang seharusnya Anda katakan, dan apa yang seharusnya Anda lakukan. Anda terikat pada cerita di mana Anda adalah korban dan mencari, sadar atau tidak sadar, agar orang lain membayar, agar semesta mengurusnya, dan agar luka seimbang dengan hukuman. Namun, kenyataannya adalah tidak ada yang bisa menyembuhkan. Itu hanya memperpanjang ketidaknyamanan. Satu-satunya keadilan yang nyata adalah yang terjadi di dalam diri Anda ketika Anda memutuskan untuk tidak membiarkan apa yang dilakukan pada Anda menentukan apa yang Anda rasakan. Mengampuni bukanlah membenarkan, itu adalah menyembuhkan. Itu bukan mengatakan itu baik-baik saja. Itu adalah mengatakan ini tidak lagi memiliki kekuatan atas saya. Itu adalah mendapatkan kembali kontrol yang hilang ketika Anda terluka. Itu adalah mengembalikan emosi ke tangan Anda, bukan ke tangan orang yang menyakiti Anda. Keadilan internal dimulai dengan pengampunan, karena ketika Anda memutuskan untuk mengampuni, Anda tidak menghapus apa yang terjadi. Anda berhenti membawanya dan melepaskan kebutuhan untuk membalas. Anda mengakui bahwa energi Anda lebih berharga daripada pertempuran yang tiada akhir. Pengampunan bukan tentang orang lain. Ini tentang diri Anda, tentang apa yang Anda pilih untuk lakukan dengan cerita Anda. Anda bisa terus mengulanginya dengan kemarahan, atau Anda bisa mengubahnya menjadi pembelajaran. Anda bisa terus menunggu agar orang lain mengakui kesalahan mereka, atau Anda bisa memutuskan bahwa Anda tidak lagi membutuhkan apapun dari mereka untuk berada dalam kedamaian. Mengampuni bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan. Kekuatan dari seseorang yang memilih untuk menutup siklus di dalam. Meskipun di luar tidak ada permintaan maaf, tidak ada perbaikan, dan tidak ada keadilan yang tampak. Kadang-kadang hidup tidak memberi kita jawaban yang kita inginkan. Kadang-kadang orang tidak menyesali tindakan mereka. Kadang-kadang kerugian tetap tanpa hukuman. Dan jika Anda menunggu agar semuanya adil untuk bisa melanjutkan, Anda akan terjebak selamanya. Namun, jika Anda memutuskan untuk sembuh tanpa syarat, maka Anda mendapatkan kembali kekuatan. Anda berhenti menjadi orang yang bereaksi dan menjadi orang yang memilih. Karena mengampuni bukanlah kebaikan yang Anda lakukan untuk orang lain. Itu adalah hadiah yang Anda berikan pada diri sendiri. Itu adalah cara paling kuat untuk mengatakan, saya tidak lagi membiarkan ini mengendalikan saya. Dan dari sana, dari kebebasan emosional itu, Anda bisa membangun kembali diri Anda, kembali mencintai, mempercayai, dan hidup tanpa masa lalu menentukan setiap langkah. Ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk membalas, Anda memberi ruang untuk yang baru. Anda tidak lagi sibuk mengawasi,
agar orang lain menerima hukuman mereka. Anda sibuk dengan pertumbuhan, kesejahteraan, dan tujuan Anda. Anda berhenti hidup dalam perang dan mulai hidup dalam kedamaian. Dan itu terlihat dalam tatapan Anda, dalam keputusan Anda, dan dalam ketenangan yang Anda hadapi dalam segala hal. Karena siapapun yang telah melepaskan kebencian tidak lagi bertindak dari luka, tetapi dari penyembuhan. Mereka tidak lagi bereaksi, mereka merespons. Mereka tidak lagi perlu membuktikan apapun, hanya menjadi. Mengampuni tidak berarti kembali mempercayai, membiarkan penyalahgunaan, atau melupakan apa yang terjadi. Itu berarti berhenti membebani diri Anda dengan beban yang tidak lagi menjadi tanggung jawab Anda. Itu berarti menghormati kedamaian Anda di atas rasa ego. Itu berarti berhenti memberikan kekuasaan kepada siapapun yang sudah mengambilnya darinya. Jadikan refleksi ini sebagai komitmen pada diri Anda. Pelajaran ketujuh. Ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk selalu benar, Anda akan mulai menemukan kembali sesuatu yang diam-diam telah lama hilang. Kedamaian batin. Kedamaian yang selama ini terkikis perlahan oleh keinginan untuk mendominasi percakapan, membuktikan pendapat, atau merasa unggul dalam perdebatan. Anda berhenti hidup dalam mode konfrontatif, berhenti menyusun kalimat untuk membalas, dan mulai mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ada kelegaan dalam tidak lagi merasa perlu menegaskan posisi, tidak perlu mengoreksi setiap kalimat orang lain, tidak perlu memperbaiki setiap pandangan yang terasa salah menurut Anda. Karena pada akhirnya, kebenaran bukanlah sesuatu yang harus selalu diumumkan atau dipaksakan. Ia bisa hadir dengan tenang, dalam tindakan, dalam sikap, dan dalam cara Anda memperlakukan orang lain. Terkadang, diam yang bijak jauh lebih kuat daripada argumen yang paling tajam. Kita belajar bahwa tidak setiap kebenaran perlu diucapkan untuk bisa menjadi nyata. Beberapa kebenaran justru paling kuat ketika dijalani secara konsisten, tanpa pamrih, tanpa panggung, tanpa sorotan. Hanya kehadiran yang jujur dan otentik yang menunjukkan segalanya. Ketika Anda berhenti mengejar kemenangan dalam percakapan, Anda mulai melihat sesuatu yang lebih luas. Manusia di balik kata-kata. Anda mulai memahami bahwa di balik setiap opini ada cerita, di balik setiap keyakinan ada pengalaman hidup, dan di balik setiap sikap ada luka, harapan, dan rasa takut. Keinginan untuk benar perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu. Alih-alih bertanya, bagaimana saya bisa membuktikan dia salah? Anda mulai bertanya, apa yang membuat dia berpikir seperti itu? Dan di sanalah hubungan yang sejati mulai tumbuh. Karena orang-orang tidak mendekat pada mereka yang selalu ingin benar, tetapi kepada mereka yang menghadirkan rasa aman dan dihormati. Anda berhenti berbicara untuk didengar dan mulai berbicara untuk terhubung. Anda berhenti mendebat untuk menang dan mulai berdialog untuk memahami. Ketika Anda memberi ruang bagi orang lain untuk merasa bahwa pandangan mereka pun layak didengar, Anda menumbuhkan benih hubungan yang sehat. Ego selalu mencari dominasi. Ia ingin menang, ingin menjadi yang terakhir berbicara, ingin dikenang sebagai yang paling pintar atau paling tajam. Tapi jiwa sejati tidak mencari panggung. Jiwa mencari koneksi, harmoni, dan kebersamaan. Jiwa tahu bahwa hidup bukan tentang membuktikan siapa yang benar, tapi tentang belajar mencintai di tengah perbedaan. Tentang hadir secara utuh, meski tidak disetujui. Tentang menyadari bahwa seseorang tidak harus sepaham dengan Anda untuk tetap layak dihargai. Dan semakin Anda mendengarkan dari tempat itu, dari keheningan jiwa, dari kerendahan hati, dari niat untuk memahami, bukan mengalahkan, maka batas-batas mulai menghilang. Percakapan bukan lagi arena pertempuran ide, tetapi jembatan yang menghubungkan dua dunia yang berbeda. Tidak ada lagi yang perlu dikalahkan. Hanya ada ruang untuk saling mengenal dan saling menumbuhkan. Kadang-kadang, menyerah bukan berarti kalah. Justru, ketika Anda memilih untuk tidak menanggapi, tidak melawan, tidak membuktikan diri, Anda telah memilih kedewasaan. Anda telah memilih hubungan di atas ego. Anda telah memilih kebijaksanaan. Dan ketika satu orang memilih itu dengan tulus, tanpa manipulasi, biasanya yang lain akan ikut melunak. Karena kerendahan hati itu menular,
dan kelembutan hati adalah bahasa universal yang dipahami siapapun dari latar belakang apapun. Akhirnya, Anda menyadari bahwa tidak selalu perlu membuktikan bahwa Anda benar untuk hidup dalam kebenaran, dan Anda tidak perlu memenangkan percakapan untuk menang dalam kehidupan. Karena kemenangan yang sejati bukan ketika orang lain mengakui pendapat Anda, tetapi ketika Anda berhasil menjaga ketenangan, membangun hubungan, dan menjadi versi terbaik dari diri Anda, meskipun tidak ada yang menyadarinya. Pelajaran 8. Ketika Anda berhenti mencari jalan pintas. Ketika Anda berhenti mencari jalan pintas, Anda mulai memahami nilai sebenarnya dari perjalanan. Anda menyadari bahwa tidak semua tentang sampai dengan cepat, mendapatkan hasil instan, atau melewatkan bagian yang sulit. Anda mengerti bahwa proses yang lambat membentuk karakter, bahwa setiap rintangan adalah pelajaran, bahwa setiap keterlambatan memiliki sesuatu untuk diajarkan kepada Anda. Ketergesaan menjanjikan banyak hal, tetapi harganya mahal. Kedangkalan, kelelahan, kecemasan. Mencari jalan pintas seringkali hanya merupakan cara lain untuk menghindari usaha yang mengubah, komitmen yang membangun, disiplin yang membentuk. Namun ketika Anda memilih untuk tetap, ketika Anda memutuskan untuk melewati setiap tahap dengan kehadiran, konsistensi, dan rasa hormat terhadap proses, maka segala sesuatu berubah. Karena Anda tidak lagi mencari rumus ajaib, Anda mencari pertumbuhan yang nyata. Hal yang kokoh tidak dibangun dengan tergesa-gesa. Sebuah pohon tidak berbunga dalam sehari. Sebuah gunung tidak terbentuk dalam seminggu. Kedewasaan tidak diimprovisasi. Namun, kita hidup ingin hasil instan, kesuksesan cepat, solusi mudah, pertumbuhan tanpa ketidaknyamanan. Namun, apa yang dibangun dengan kecepatan tinggi juga mudah runtuh. Apa yang tidak memiliki akar yang dalam jatuh dengan angin pertama. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghormati proses. Memahami bahwa lambat bukanlah kegagalan. Itu adalah persiapan. Itu adalah kedalaman. Itu adalah kualitas. Ketika Anda melepaskan urgensi untuk sampai lebih cepat daripada yang lain, Anda mulai fokus pada apa yang benar-benar penting. Melakukan dengan baik, bukan cepat, karena setiap langkah yang sadar adalah kemajuan yang nyata, meskipun tidak terlihat segera. Kita hidup di zaman yang mengagungkan kecepatan. Kita ingin tubuh yang sempurna dalam beberapa minggu, kebijaksanaan dalam 1 menit, pencapaian pribadi dengan 1 klik, tetapi tidak ada yang berharga dicapai tanpa dedikasi. Talenta memerlukan latihan, kepercayaan diri memerlukan waktu, transformasi memerlukan keheningan, konsistensi, dan kesabaran. Dan itu tidak ditemukan dalam jalan pintas. Itu ditemukan dalam kerja sehari-hari, dalam kebiasaan yang berkelanjutan, dalam pilihan konstan untuk tidak menyerah, meskipun Anda belum melihat hasil. Karena setiap hari ketika Anda hadir, meskipun tidak semuanya berjalan seperti yang Anda harapkan, Anda sedang membangun fondasi, dan fondasi itu, meskipun tidak terlihat, akan menopang masa depan Anda. Kesabaran adalah ibu dari kedalaman. Itu bukan resignasi, itu adalah kebijaksanaan. Itu adalah memahami bahwa apa yang membutuhkan waktu untuk datang, biasanya akan tinggal lebih lama. Mencari jalan pintas seringkali adalah cara untuk melarikan diri dari diri kita sendiri. Kita menjadi tidak sabar, karena tidak toleran untuk melihat diri kita dalam cermin proses. Kita tidak ingin merasa tidak berpengalaman, lambat, rentan. Namun, di tanah yang tidak nyaman itulah perubahan yang sebenarnya terjadi. Dalam praktik yang diulang, dalam kesalahan yang diperbaiki, dalam jatuh yang mengajarkan di mana kita dibentuk. Melewatkan tahap-tahap itu bisa memberi Anda ilusi kemajuan, tetapi tidak pernah evolusi yang sebenarnya. Yang nyata dimasak dengan lambat, yang dalam tidak berteriak, berbisik. Dan untuk mendengarnya, Anda perlu berhenti, bernapas, bertahan. Memiliki keberanian untuk maju meskipun tidak ada jaminan, meskipun tidak ada tepuk tangan, meskipun tidak ada pengakuan instan. Ketika Anda berhenti mencari jalan pintas, Anda berdamai dengan waktu. Anda belajar untuk berjalan bersamanya, bukan melawannya, untuk memahami bahwa ritme Anda tidak sama dengan orang lain, dan bahwa membandingkan diri hanya menjauhkan Anda dari kebenaran Anda. Anda berhenti terobsesi dengan tujuan dan mulai menikmati perjalanan. Bukan karena itu mudah, tetapi karena Anda tahu bahwa setiap langkah membangun Anda. Anda menjadi lebih hadir, lebih disiplin,
lebih otentik dan, tanpa menyadarinya, suatu hari Anda menjadi apa yang benar-benar mendukung Anda bukanlah yang megah, tetapi yang stabil, yang tetap ada ketika segalanya berubah, yang tetap ada ketika segalanya gagal. Dan itu, meskipun tidak selalu terlihat, memiliki nilai yang tak terukur. Oleh karena itu, rasa syukur bukan hanya sebuah tindakan yang indah. Itu adalah alat kekuatan. Ini adalah kemampuan untuk melihat kekayaan dalam hal yang sederhana, untuk merasakan kepenuhan tanpa perlu lebih banyak. Ini adalah memilih untuk melihat apa yang ada alih-alih apa yang hilang. Ini tidak berarti puas, ini berarti bangkit. Ini berarti berhenti hidup menunggu sesuatu yang lebih baik untuk mulai hidup dengan apa yang sudah baik. Ini berarti mengakui bahwa seringkali hidup telah memberi Anda yang esensial. Waktu, kesehatan, orang-orang yang mencintai Anda, peluang, pelajaran. Dan ketika Anda menyadari hal itu, sesuatu berubah dalam diri Anda. Energi Anda menjadi lebih ringan, pikiran Anda lebih jernih, hati Anda lebih terbuka. Anda tidak lagi berperang dengan kenyataan Anda selaras dengannya. Anda tidak lagi hidup dari kekurangan. Anda hidup dari kelimpahan internal. Ketika Anda berhenti mencari apa yang sudah Anda miliki, Anda berdamai dengan sejarah Anda, menghormati jalan Anda, menghargai langkah-langkah Anda, dan rasa syukur itu mengubah Anda, karena membuat Anda terhubung dengan kebenaran Anda, dengan kekuatan Anda, dengan kemampuan Anda untuk melihat keindahan di tempat yang sebelumnya hanya Anda lihat sebagai rutinitas. Anda tidak perlu berlari lebih jauh, Anda hanya perlu berhenti. Anda tidak perlu memiliki lebih banyak, Anda hanya perlu mengakui. Anda tidak perlu mencapai sesuatu yang eksternal untuk merasa lengkap. Anda sudah lebih dari cukup. Luangkan waktu sejenak dan tulis di komentar. Saya memilih untuk melihat apa yang sudah saya miliki. Tuliskan itu sebagai jangkar untuk pikiran Anda, sebagai pengingat harian. Karena ketika Anda menyadari bahwa Anda sudah memiliki banyak, Anda mulai hidup dengan kedamaian yang tidak bergantung pada apapun lagi. Dan kedamaian itu adalah harta sejati yang telah lama Anda cari. Pelajaran 12. Ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk menyesuaikan diri. Ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk menyesuaikan diri, Anda mulai bernapas dengan lebih dalam. Anda berhenti memaksakan diri untuk beradaptasi dengan cetakan yang tidak dibuat untuk Anda, untuk mengubah suara Anda, selera Anda, ide-ide Anda agar diterima. Keaslian menarik apa yang benar-benar beresonansi dengan Anda. Karena ketika Anda menunjukkan diri Anda apa adanya, tanpa topeng atau penyamaran, apa yang datang ke dalam hidup Anda memiliki nilai yang berbeda. Itu kompatibel, bukan terikat. Itu adalah afinitas yang tulus, bukan kepentingan yang menyamar. Dan disitulah kebebasan sejati Anda dimulai. Bukan untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk memilih diri Anda sendiri tanpa rasa bersalah. Berpura-pura menjadi bagian adalah kehilangan diri Anda. Setiap kali Anda menyembunyikan bagian dari esensi Anda agar tidak mengganggu, setiap kali Anda menekan pendapat Anda agar tidak menyimpang, Anda menghapus sedikit demi sedikit diri Anda. Harga untuk memaksakan diri agar cocok sangat tinggi. Anda kehilangan spontanitas, vitalitas, kebenaran. Dan pada akhirnya, Anda bahkan tidak tahu apakah apa yang Anda miliki itu nyata, atau hanya ilusi yang ditopang oleh ketakutan Anda akan penolakan. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk berhenti mengejar persetujuan eksternal dan mulai menghormati keaslian Anda, sesuatu berubah secara mendalam. Kebisingan pergi dan kedamaian datang, karena Anda tidak lagi terpecah di dalam. Anda tidak lagi hidup dalam konflik dengan esensi Anda. Anda utuh, tanpa penyuntingan. Keunikan Anda bisa menjadi hadiah paling berharga Anda. Apa yang pernah Anda sembunyikan karena merasa berbeda, karena takut tidak dipahami, justru bisa menjadi apa yang membuat Anda bersinar. Sejarah penuh dengan orang-orang yang mengubah dunia bukan karena menyesuaikan diri, tetapi karena berani berbeda. Dampak sejati lahir dari orisinalitas, bukan dari imitasi. Dan perbedaan Anda, kepekaan Anda, cara berpikir Anda, humor Anda, hasrat Anda, adalah biji dari sesuatu yang kuat, tetapi hanya mekar jika Anda membiarkannya keluar. Jika Anda memberinya ruang, jika Anda tidak menghakiminya. Yang aneh bukanlah cacat,
Itu adalah pengingat bahwa Anda tidak datang untuk mengulangi apa yang sudah ada, tetapi untuk memberikan sesuatu yang unik. Anda cocok lebih baik di tempat di mana Anda tidak perlu menyamar, dan tempat itu, meskipun terkadang membutuhkan waktu untuk muncul, ada. Itu adalah lingkungan di mana Anda dapat mengekspresikan diri tanpa saringan, di mana energi Anda diterima tanpa perlu menyesuaikan diri. Anda tidak perlu memaksakan tempat itu atau merayu untuk diterima. Anda hanya perlu menjadi diri Anda sendiri. Dan perlahan-lahan, yang otentik mulai menarik yang otentik. Hubungan yang lebih jujur, percakapan yang lebih dalam, koneksi yang lebih bergizi. Segalanya berubah ketika Anda mengubah prioritas Anda dari menyesuaikan diri menjadi menghidupi kebenaran Anda. Melepaskan kebutuhan untuk menyesuaikan diri tidak berarti menjadi antisosial atau menutup diri dari dunia. Itu berarti berhenti mengkhianati diri Anda. Itu berarti hidup dalam koherensi. Itu berarti Anda dapat dikelilingi oleh orang lain tanpa kehilangan diri Anda. Bahwa Anda dapat menjadi bagian tanpa kehilangan diri. Bahwa Anda dapat terbuka tanpa larut. Karena ini bukan tentang menolak yang biasa, melainkan tentang tidak mengorbankan yang otentik demi menyesuaikan diri dengan yang biasa. Ini tentang berjalan dengan tegas di jalan Anda sendiri. Meskipun terkadang tidak beraspal, meskipun pada awalnya Anda merasa sendirian, karena kesendirian awal itu adalah ambang menuju kehidupan yang lebih penuh, lebih selaras, lebih nyata. Dan, ya, akan ada saat-saat keraguan. Anda akan bertanya pada diri sendiri, apakah itu sepadan? Apakah tidak akan lebih mudah untuk berpura-pura, menyenangkan, melunakkan kebenaran Anda? Tetapi ketika Anda merasakan godaan itu, ingatlah ini, jiwa tidak tahan hidup lama dalam tubuh yang tidak mendengarkan. Ketidaknyamanan untuk tidak menyesuaikan diri lebih kecil daripada kekosongan untuk tidak menjadi diri Anda sendiri. Jadi, mulailah hari ini. Bebaskan diri dari beban untuk menyenangkan semua orang. Berhentilah mengukur nilai Anda berdasarkan berapa banyak orang yang menyetujui Anda. Lihatlah ke dalam diri Anda dan hormati apa yang Anda lihat. Karena ketika Anda menyetujui diri sendiri, Anda tidak lagi membutuhkan validasi dari orang lain. Dan dari sana, dari keaslian tanpa rasa takut, segala sesuatu yang datang memiliki lebih banyak arti, lebih banyak kebenaran, lebih banyak cinta. Jika kata-kata ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, pergi ke komentar dan tulis, "Saya tidak datang untuk menyesuaikan diri, saya datang untuk menjadi diri saya." Tuliskan itu sebagai afirmasi, sebagai tindakan keberanian. Karena ketika Anda memutuskan untuk setia pada diri Anda, dunia tidak selalu bertepuk tangan, tetapi jiwa Anda pasti. Pelajaran 13. Ketika Anda berhenti mencari makna. Ketika Anda berhenti mencari makna, hidup menjadi lebih ringan, lebih tenang, dan secara paradoks, lebih berarti. Karena Anda berhenti memaksakan setiap momen untuk memiliki penjelasan, logika, atau kegunaan. Anda mulai mengizinkan diri Anda untuk sekadar ada dan, di sana, dalam izin itu, dalam jeda dari pemikiran yang gigih, Anda menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh pertanyaan. Kehadiran. Makna dibangun dengan hidup, bukan dengan mencari. Itu tidak muncul ketika Anda memaksanya, tetapi ketika Anda menghidupinya. Itu tidak lahir dari obsesi untuk memahami segalanya, tetapi dari kesiapan untuk mengalami segalanya. Ketika Anda berhenti mencari tujuan di setiap langkah, Anda akhirnya dapat melangkah. Hidup tidak selalu dapat dijelaskan, hidup dirasakan. Dan itu bukan resignasi, itu adalah kedalaman. Karena ada pengalaman yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, momen yang tidak memerlukan terjemahan, emosi yang hanya dapat dihormati dari tubuh dan bukan dari pikiran. Mencari makna kadang-kadang adalah cara yang elegan untuk menghindari perasaan. Kita berlindung pada pertanyaan untuk tidak memasuki rasa sakit, kekosongan, ketidakpastian. Tetapi ada hal-hal yang tidak akan Anda pahami sampai Anda mengalaminya tanpa penilaian, tanpa urgensi untuk menyelesaikan siklus. Karena tidak semuanya untuk diselesaikan. Ada momen yang ada untuk dipegang. Dan itu, meskipun tampaknya sedikit, adalah bentuk kebijaksanaan. Terkadang hanya berjalan sudah cukup. Melangkah, bernapas, melakukan apa yang perlu Anda lakukan hari ini, mencintai tanpa kepastian, merawat diri tanpa alasan yang spektakuler.
bersikap baik meskipun Anda tidak memahami arah. Karena ada keindahan yang luar biasa dalam kesederhanaan. Kekuatan yang teraktivasi ketika Anda berhenti ingin segala sesuatu memiliki label. Dunia modern mendorong Anda untuk menemukan alasan di segala hal. Dalam keputusan Anda, dalam hubungan Anda, dalam pencapaian Anda. Tetapi, bagaimana jika alasan itu tidak ditemukan di awal, tetapi di akhir perjalanan? Bagaimana jika makna muncul ketika Anda tidak lagi menuntutnya? Makna muncul ketika Anda berhenti memaksakannya. Ketika Anda berhenti melihat hidup sebagai masalah yang harus diselesaikan dan mulai melihatnya sebagai misteri yang harus dipeluk. Ketika Anda tidak perlu segala sesuatu memiliki tujuan langsung untuk dapat menghargainya, maka sesuatu yang mendalam berubah. Anda mulai lebih terbuka terhadap yang tak terduga, yang halus, yang tidak dapat Anda kendalikan. Dan dalam keterbukaan itu, tanpa mencarinya, makna terungkap, bukan sebagai pencerahan besar, tetapi sebagai kepastian yang tenang. Apa yang Anda jalani memiliki nilai, meskipun Anda belum tahu apa itu. Ada hari-hari ketika semuanya tampak tidak teratur, tanpa arah. Hari-hari ketika Anda bertanya-tanya, apakah ini semua memiliki makna, dan jawabannya kadang-kadang tidak datang. Tetapi Anda terus melangkah. Anda terus bangun, bernapas, bertahan dan, tanpa menyadari, dalam langkah itu, Anda sedang menciptakan makna dengan kehadiran Anda, dengan ketahanan Anda, dengan kelembutan Anda, bahkan di tengah kekacauan. Anda tidak perlu tahu kemana Anda pergi agar perjalanan itu berharga. Anda tidak perlu alasan yang lebih tinggi untuk menghormati cerita Anda. Terkadang, hanya hidup sudah cukup. Ketika Anda melepaskan tuntutan makna, Anda menjadi lebih reseptif. Anda tidak lagi berperang dengan ketidakpastian. Anda tidak lagi perlu memahami setiap detail. Anda menjadi lebih fleksibel, lebih penuh kasih, lebih manusia. Anda mulai mempercayai bukan pada janji eksternal, tetapi pada kemampuan Anda sendiri untuk bertahan, bahkan tanpa jawaban. Dan kepercayaan itu adalah benih dari kedamaian yang dalam, yang tidak bergantung pada penjelasan, melainkan pada koneksi dengan diri sendiri, yang tidak memerlukan alasan yang konstan karena diberi makan dari ada, dari merasakan, dari menjadi. Jika kata-kata ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, pergi ke komentar dan tulis, "Saya tidak lagi membutuhkan makna, hanya kehadiran." Tulislah sebagai tindakan penyerahan yang sadar, karena ketika Anda berhenti mencari jawaban, Anda membuka ruang untuk menghidupinya. Dan di sana, tanpa tekanan, tanpa terburu-buru, tanpa kebisingan, kebenaran muncul. Kebenaran yang tidak diucapkan, dihidupi. Dan dalam kebenaran yang diam itu, hidup akhirnya mulai terasa seperti rumah. Jika Anda telah sampai di sini, tulis di komentar, "Hari ini saya berkomitmen untuk hidup dengan ketenangan stoik." Saya mengundang Anda untuk berlangganan, mengaktifkan notifikasi, dan berkomentar agar YouTube mengenali bahwa video ini berguna bagi orang-orang seperti Anda. Ini memotivasi kami untuk terus membuat konten serupa di masa depan. Saya menyarankan Anda untuk memeriksa 2 video terakhir yang kami rekomendasikan. Saya sangat menghargai waktu dan dukungan Anda. Sampai jumpa di petualangan kami berikutnya.